Nah, ini adalah perbedaan antara tabel frekuensi dengan tabel ringkasan. Ya. Apa itu tabel frekuensi? Tabel frekuensi itu menghitung, kita punya kategorikal, jalur masuk itu kan kategorikal ya, dia nominal ya. Kemudian kita punya berapa banyaknya per masing-masing jalur, SNMPTN, SBMPTN, Ketua OSIS, PIN, UTMBK, BUD, internasional. Kemudian kita buat persentasenya. Di mana kita buat persentase adalah jumlah pada masing-masing jalur dibagi dengan totalnya. Dapat persentasenya, sehingga kalau kita jumlahkan adalah 100%. Disebut dengan tabel frekuensi. Nah, kalau tabel ringkasan, ini di dalamnya berisi rataan. Ini misalkan kemarin adalah skor UTMBK dari masing-masing program studi. Yang paling tinggi kemarin itu dari program studi yang paling tinggi itu G9. G9 itu aktuaria. Rataannya sekitar jumlah yang masuk di aktuaria di UTMBK itu ada 336. Rataannya nilai skornya adalah 372. Kemudian keragamannya sekitar 34%, maksimumnya itu 890, minimumnya 30. Anda dari sini Anda bisa kebayang bahwa bagaimana beragamnya ya pelamar yang masuk di jurusan aktuaria. G1 ini adalah statistik. Jadi yang skor tertinggi di statistik itu 650, minimalnya 90, tapi rataannya lumayan tinggi. Di sini rataannya adalah 358. Kemudian G6 Ilkom tertingginya itu ada di Ilkom 900, minimalnya 40. Jadi Ilkom rataannya 355. Kenapa? Karena keragamannya besar sekali di sini. Nah, ini berisi adalah ini breakdown per masing-masing program studi, kemudian di sini ada beberapa angka. Nah, angka ini menunjukkan ringkasan atau berupa statistik. Nah, ini disebut dengan tabel ringkasan. Kita bisa buat ringkasan kalau data kita numerik. Nah, skor kemarin, skor UTMBK kan datanya numerik, sehingga kita bisa buat apa yang disebut dengan tabel ringkasan. Ya, paham ya? Oke. Nah, bagaimana penyajian dengan data dengan tabel? Ya, kita bisa menyajikan statistik menurut grup sesuai keperluan penelitian tadi. Kemudian tampilkan tabel dengan jelas dan ringkas. Ini yang paling penting. Ya. Nah, kunci dalam membuat tabel adalah tabel harus memberikan informasi yang dapat dipengerti oleh pembaca. Nah, ini dapat dimengerti oleh pembaca. Ini penting. Jangan sampai membuat tabel yang membuat pembaca bingung. Ya, ini kata kuncinya. Nah, ini ada data. Ya, saya punya data yang akan kita gunakan. Di sini seks 10. Seks ini jenis kelamin, jadi 1 itu laki-laki, perempuan 0. Ya. Kemudian ada tinggi badan, ada berat badan, ada agama. Ya. Kemudian saya ingin buat tabel. Tabel apa yang cocok untuk data yang semacam ini? Ya. Saya identifikasi, oke, saya pakai tabel frekuensi itu untuk jenis kelamin dan agama. Ya. Kemudian saya punya tabel ringkasan itu untuk tinggi badan dan berat badan. Kenapa? Ada yang tahu? Ya. Di sini karena jenis kelamin ini tipikalnya apa? Walaupun dia isinya 1010, tapi karena dia merefer laki-laki dan perempuan, maka jenis kelamin ini termasuk dalam kategori nominal. Ya, jadi nggak boleh kita buat rataan di sini. Ya, tinggi badan karena diukur dalam sentimeter dia termasuk rasio atau numerik, berat badan dalam kilogram juga numerik, sehingga kita bisa buat statistiknya dari sini. Nah, agama ini termasuk yang nominal, dia kategori. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bentar, saya ini. Saya lihat nggak ada ditanyakan ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan di apa namanya? Ini. Nah, Pak, apa itu tabel frekuensi? Ini datanya. Jadi data itu disajikan kategori dalam bentuk kategori, dalam bentuk frekuensi. Ya, di sini Islam ada berapa banyak? 13, 4, 2, 1, ada sebanyak 21. Kemudian ini adalah persentasenya. Ya. Kemudian total adalah 100%. Rekapitulasi menurut seks adalah laki-laki 12, perempuan 9. Jadi kesimpulan kita apa? Di dalam kelompok itu sebagian besar adalah laki-laki karena persentasenya sekitar 57,14%.
Islam sebanyak 61,9% atau 13 orang, sisanya adalah beragama. Ya, jadi ini informasinya memberikan informasi kita lebih detail dibanding hanya kumpulan angka kumpulan data yang seperti itu. Nah, apa itu tabel kontingensi? Nah, ini tabel kontingensi digunakan untuk melihat distribusi dari dua data kategori atau lebih. Ya. Nah, itu kita bisa buat nih. Di sini laki-laki, jenis kelamin, agama, kita konstabulasikan. Cara membaca tabel ini berarti ada satu orang, dari 12 orang laki-laki tadi, ya, satu orang beragama Buddha, 9 orang beragama Islam, satu orang Katolik, satu orang Kristen. Kalau cara membaca ini berarti ada satu orang yang dia beragama Buddha dan dia laki-laki. Di sini artinya ada satu orang yang dia Hindu dan dia perempuan. Sedangkan yang di sini artinya ada 9 orang yang dia laki-laki dan dia beragama Islam, ada 4 orang dia perempuan dan dia beragama Islam. Ya. Jadi informasi kita lebih detail di sini. Ya. Nah, kalau ukuran sampelnya besar, N yang besar gitu ya, maka kita bisa buat dalam bentuk persentase baris, persentase kolom, dan persentase total sesuai dengan kebutuhan. Dan ini akan sangat bergantung sekali pada bagaimana Anda menginterpretasikan. Ya. Nah, ini sebagai contoh, saya punya tabel kontingensi yang lain. Ini saya konstabulasikan, saya buat tabulasi silang, ya, antara fakultas dengan jalur masuk. Ya, antara fakultas dengan jalur masuk. Nah, informasi kalau saya punya tabulasi seperti ini, informasi yang saya dapat adalah, oke, berarti di sini ada 12 orang ya yang dia dari Fakultas Ekologi Manusia dan dia dari jalur PUD. Ya. Yang ini Fakultas FEM itu dari ada 16 orang yang dia masuk Fakultas Ekonomi Manajemen dan dia berasal dari BUD. Nah, kalau dari SMPTN, ternyata di FEM ini ada sebanyak 230 orang yang dia dari jalur SMPTN. Dan dia berada pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Sehingga di sini kita bisa tahu bagaimana total mahasiswa per masing-masing fakultas. Kemudian kita juga bisa melihat total mahasiswa per masing-masing jalur. Kita juga punya total berapa jumlah total mahasiswa itu di 100. Paham ya? Jadi bagian ini kalau Anda akan menginterpretasikan adalah informasi mahasiswa per jalur masuk per fakultas. Nah, kalau Anda ingin buat dalam bentuk persentase total, apa itu dimaksud dengan persentase total? Yaitu ini masing-masing angka ini dibagi dengan jumlah totalnya. 4.334. Jadi 12 dibagi 4.200 dibagi 4.334, Anda akan dapatkan angka ini 0,3%. Ya. Jadi kalau jumlah sel di dalam ini, ya, kalau saya jumlahkan adalah 100%. Ya, karena dibagi dengan total sampel yang di sini. Informasi apa yang bisa kita berikan? Informasinya adalah misalkan saya ingin tahu, ternyata ya jalur SMP mahasiswa yang diterima melalui jalur SMPTN untuk di Fakultas MIPA ada sebesar 9%. 9% dari total mahasiswa. Ya, 9% dari total mahasiswa. Kalau di FEM itu sekitar 5,3% dari total mahasiswa itu adalah dari jalur SMPTN. Jadi kata-katanya adalah 9% dari total mahasiswa. Itu cara Anda membuat interpretasi. Nah, hal ini akan berbeda jika Anda buat interpretasi persentase baris. Apa yang dimaksud persentase baris? Anda ingin tahu lebih detail informasi bagaimana masing-masing fakultas ini dibedakan berdasarkan jalur masuk. Jadi, di sini, di jalur BUD ini dibagi terhadap total fakultas. Sehingga kalau kita totalkan yang 100% adalah per masing-masing baris. Per masing-masing baris ini kita totalkan adalah 100%. Nah, bagaimana cara Anda menginterpretasikan ini? Anda akan menginterpretasikan ini misalkan untuk FEM, karena Anda mahasiswa FEM, maka Anda akan mengatakan bahwa dari mahasiswa FEM ini sebagian besar berasal dari jalur SMPTN sebesar 42,4%, ya,
jalur SBMPTN 33,3%, dari jalur UTMBK 13,8%, dari jalur ketua OSIS adalah 5,9%, dari PIN 1,7%, dan dari BUD adalah 2,9%. Sedangkan karena di FEB belum ada kelas internasional, sehingga tidak ada mahasiswa yang berasal dari kelas internasional. Ya, ini cara membahas. Kalau Anda persentase baris, berarti yang Anda bahas adalah bagaimana distribusi ya mahasiswa per jalur masuk pada masing-masing fakultas. Ya, katakan di sekolah bisnis katakanlah. Sekolah bisnis ini sama bahwa persentase tertinggi masih jalur SNMPTN sebesar 35,2%, SBMPTN 28,5%, UTMBK 15%, ketua OSIS 5,7%, PIN 1,67%, internasional 8,8%, dan BUD 3,6%. Nah, ini berarti secara pemberitaan insight tersebut. Nah, kalau saya melihat seperti ini, implikasi kebijakan apa? Oh, kelas internasional bisnis yang baru dibuka tahun ini ternyata mempunyai pangsa-pangsa yang besar. Karena dia 8,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan ketua OSIS dan PIN. Jadi memang kelas internasional dia lebih daya tarik di pasarnya dia lebih tinggi. Nah, inilah informasi yang yang bisa diberikan dari satu tabel. Tapi beda halnya kalau Anda buat persentase kolom. Ya. Kalau persentase kolom di sini ini adalah total ini dibagi total kolom. Jadi yang total 100%-nya itu adalah ini. Nah, ini beda cara nanti Anda membahasnya. Bagaimana cara Anda membahas persentase kolom? Kalau Anda membahas persentase kolom, yang Anda bahas adalah, misalkan saya tertarik di SNMPTN. Mahasiswa SNMPTN, ya, distribusi mahasiswa jalur SNMPTN, itu adalah paling tinggi ada di FMIPA, 21,4%. Kemudian berikutnya adalah di FEM. FEM itu banyak juga yang dari SNMPTN 12,7%. Kemudian FMIK 11,6%. Fakultas Pertanian 10,8%. Teknik Fateta ada 11,2%. Ya. Kemudian Fakultas Peternakan 7,7%. Sekolah Bisnis 3,8%. FKH 3,8%. Dan FEMA itu adalah 7,2%. Nah, informasi apa yang bisa saya peroleh dari sini? Bahwa untuk jalur SNMPTN, program studi di MIPA itu masih jauh lebih menarik. Jadi lebih banyak peminatnya, ya, dibanding program studi di fakultas yang lainnya. Ya. Tapi distribusi ini berbeda dengan pada saat distribusi di UTMBK. Pada saat UTMBK, ya UTMBK mungkin MIPA masih favorit karena di MIPA ada aktuaria dan statistika di situ. Nah, FEM ini juga favorit juga di jalur mandiri di UTMBK karena persentasenya juga lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, ini informasi yang bisa kita bisa kita lihat. Nah, FEM ini ternyata atau secara umum kita bisa FEM ini baik jalur SNMPTN maupun jalur SBMPTN, jalur mandiri masih favorit dibandingkan fakultas lain. Jadi sekarang pilihan di FEM ini ya pilihannya juga tinggi sekali, terutama untuk yang manajemen. Nah, informasi ini berarti apakah Anda buat dalam bentuk persentase garis atau dalam bentuk persentase kolom atau terhadap total akan memberikan informasi yang berbeda. Nah, tergantung nanti bagaimana cara Anda ingin membahas. Ya, karena masing-masing akan beda cara interpretasi.